Pernahkah kita merasa bahwa doa-doa kita seperti tidak didengar? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta dengan penuh harapan, bahkan mengulang permintaan yang sama berkali-kali. Namun kenyataan tidak selalu berubah seperti yang kita inginkan. Pada saat-saat seperti itu, banyak orang mulai mempertanyakan nilai doa. Sebagian kecewa, sebagian lelah, sebagian lagi diam-diam berhenti berharap. Tetapi mungkin ada satu hal yang perlu kita pahami kembali. Mungkin selama ini kita melihat doa hanya sebagai sarana untuk meminta. Kita menganggap doa sebagai daftar kebutuhan yang harus disampaikan kepada Tuhan. Kita datang ketika membutuhkan sesuatu. Kita berbicara ketika memiliki keinginan. Kita mengingat Tuhan ketika ada masalah yang ingin diselesaikan. Padahal doa memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar permintaan. Doa bukan hanya tentang apa yang kita katakan kepada Tuhan. Doa adalah tentang hubungan. Doa adalah tentang kedekatan. Doa adalah tentang percakapan. Bayangkan seorang anak yang hanya datang kepada orang tuanya ketika membutuhkan uang. Setiap kali bertemu, yang dibicarakan hanyalah kebutuhan. Tidak ada cerita. Tidak ada ungkapan rasa syukur. Tidak ada keinginan untuk sekadar berbincang. Hubungan seperti itu akan terasa dingin dan sempit. Sekarang bayangkan anak yang datang untuk bercerita. Ia menceritakan kegembiraannya, ketakutannya, kesalahannya, mimpinya, bahkan hal-hal kecil yang mungkin tidak penting bagi orang lain. Hubungan itu menjadi hidup karena ada komunikasi yang tulus. Begitu pula dengan doa. Ketika doa hanya menjadi daftar permintaan, hubungan kita dengan Tuhan seringkali menjadi transaksional. Kita datang untuk meminta sesuatu lalu pergi setelah merasa cukup. Namun ketika doa menjadi percakapan, kita mulai mengenal Tuhan bukan hanya sebagai pemberi jawaban, tetapi sebagai sahabat perjalanan hidup. Percakapan selalu melibatkan kejujuran. Dalam percakapan yang sehat, kita tidak perlu berpura-pura kuat. Kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan. Kita tidak perlu memakai kata-kata yang rumit. Banyak orang merasa bahwa doa harus terdengar indah agar diterima. Mereka berusaha menyusun kalimat yang sempurna. Mereka khawatir salah mengucapkan sesuatu. Mereka takut dianggap kurang khusyuk jika tidak menggunakan kata-kata tertentu. Namun percakapan sejati tidak bergantung pada keindahan bahasa. Percakapan sejati bergantung pada ketulusan hati. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang sempurna. Tuhan mengenal isi hati bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulut kita. Karena itu, tidak apa-apa jika suatu hari doa kita hanya berisi kalimat sederhana. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku bingung. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang doa yang paling jujur justru lahir dari hati yang sedang rapuh. Kita hidup di dunia yang sering menuntut kita untuk terlihat baik-baik saja. Kita harus tampak kuat di depan keluarga. Kita harus terlihat percaya diri di tempat kerja. Kita harus terlihat bahagia di media sosial. Tetapi dalam doa, kita tidak perlu memakai topeng. Doa adalah ruang di mana kita bisa menjadi diri sendiri. Kita bisa mengakui kesalahan tanpa takut dihakimi. Kita bisa menangis tanpa merasa lemah. Kita bisa mengungkapkan keraguan tanpa merasa bersalah. Saat doa menjadi percakapan, kita tidak lagi fokus pada bagaimana terdengar saleh. Kita fokus pada bagaimana menjadi jujur. Kejujuran adalah awal dari pertumbuhan. Seseorang yang jujur tentang ketakutannya akan lebih mudah menemukan keberanian. Seseorang yang jujur tentang kelemahannya akan lebih mudah menerima pertolongan. Seseorang yang jujur tentang kesalahannya akan lebih mudah memperbaiki diri. Doa mengajarkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Seringkali masalah terbesar dalam hidup bukanlah keadaan di luar diri kita. Masalah terbesar adalah konflik yang terjadi di dalam hati. Kita marah tetapi tidak mau mengakuinya. Kita iri tetapi berusaha menyangkalnya. Kita terluka tetapi berpura-pura tidak peduli. Kita kecewa tetapi menutupinya dengan senyuman. Ketika kita berdoa dengan jujur, perlahan-lahan lapisan-lapisan kepura-puraan itu mulai terbuka. Kita mulai melihat diri sendiri dengan lebih jelas.
Dan kesadaran itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Doa juga mengajarkan kita untuk mendengarkan. Banyak orang menganggap doa sebagai aktivitas berbicara. Namun percakapan sejati tidak hanya berisi kata-kata yang diucapkan. Percakapan juga membutuhkan kemampuan untuk mendengar. Bayangkan jika dua orang bertemu lalu masing-masing berbicara tanpa pernah mendengarkan. Itu bukan percakapan. Itu hanya dua monolog yang terjadi secara bersamaan. Dalam kehidupan spiritual, seringkali kita melakukan hal yang sama. Kita datang dengan daftar permintaan yang panjang. Kita berbicara terus-menerus. Kita meminta jawaban cepat. Lalu kita pergi tanpa memberi ruang bagi ketenangan. Padahal terkadang jawaban hadir dalam keheningan. Bukan berarti kita mendengar suara yang terdengar secara fisik. Namun dalam ketenangan, kita mulai menyadari banyak hal yang sebelumnya tidak terlihat. Kita menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai yang benar. Kita menjadi lebih sadar akan kesalahan yang perlu diperbaiki. Kita menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kita menjadi lebih kuat menghadapi keadaan yang tidak bisa diubah. Ada kebijaksanaan yang sering hanya muncul ketika hati cukup tenang untuk mendengarkan. Karena itu, doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan. Doa juga membuka ruang agar hati kita bisa menerima tuntunan. Kadang kita meminta jalan yang mudah, tetapi yang kita terima adalah kekuatan untuk berjalan. Kadang kita meminta masalah segera hilang, tetapi yang kita terima adalah keberanian untuk menghadapinya. Kadang kita meminta semua pintu terbuka, tetapi yang kita terima adalah kebijaksanaan untuk mengetahui pintu mana yang memang layak dimasuki. Jawaban tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Namun bukan berarti tidak ada jawaban. Ketika seorang pelatih melatih atlet, ia tidak selalu memberikan apa yang diinginkan atlet tersebut. Kadang pelatih memberikan latihan yang berat. Kadang pelatih menolak permintaan tertentu. Kadang pelatih meminta atlet bersabar. Bukan karena pelatih tidak peduli, justru karena ia melihat gambaran yang lebih besar. Dalam hidup, seringkali kita hanya melihat kebutuhan hari ini. Kita tidak melihat konsekuensi jangka panjang. Kita tidak melihat peluang yang belum datang. Kita tidak melihat bahaya yang belum terjadi. Karena itu, tidak semua penolakan adalah keburukan. Tidak semua penundaan adalah hukuman. Tidak semua kesulitan adalah tanda bahwa kita ditinggalkan. Ada kalanya kehidupan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang. Dan proses pembentukan hampir tidak pernah terasa nyaman. Ketika benih ditanam, ia harus melewati kegelapan tanah sebelum tumbuh. Ketika logam dimurnikan, ia harus melewati panas yang tinggi. Ketika manusia berkembang, ia seringkali harus melewati tantangan yang tidak ringan. Doa membantu kita bertahan dalam proses itu. Bukan karena doa selalu mengubah keadaan secara instan, tetapi karena doa mengubah cara kita memandang keadaan. Orang yang berdoa dengan kesadaran mendalam tidak selalu memiliki hidup yang lebih mudah. Namun seringkali mereka memiliki hati yang lebih kuat. Mereka tetap menghadapi masalah, tetapi tidak sendirian. Mereka tetap mengalami kegagalan, tetapi tidak kehilangan harapan. Mereka tetap merasakan kesedihan, tetapi tidak tenggelam dalam keputusasaan. Mereka tetap berjalan meskipun jalannya berat. Karena mereka tahu ada tempat untuk kembali setiap kali hati mulai lelah. Dalam dunia yang penuh kebisingan, doa menjadi ruang hening. Dalam dunia yang penuh tekanan, doa menjadi tempat beristirahat. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, doa menjadi sumber ketenangan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manusia membutuhkan refleksi, kesadaran diri, dan ketenangan batin untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Meskipun doa memiliki dimensi spiritual yang sangat luas, praktik berdoa juga melatih kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan yang tidak ada habisnya. Saat berdoa, kita mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar target. Hidup juga tentang memahami makna. Kita sering sibuk mengejar pencapaian berikutnya. Setelah mencapai satu tujuan, kita segera mengejar tujuan lain. Setelah mendapatkan sesuatu, kita mulai menginginkan hal yang baru. Tanpa disadari, kita terus berlari.
Doa mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya penting? Kemana arah hidupku? Nilai apa yang sedang aku perjuangkan? Orang seperti apa yang ingin aku menjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali lebih berharga daripada jawaban atas banyak permintaan materi. Karena kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh siapa diri kita. Doa membantu membentuk karakter. Doa melatih kerendahan hati karena kita menyadari bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Doa melatih rasa syukur karena kita belajar melihat kebaikan yang sering terlewatkan. Doa melatih kesabaran karena kita memahami bahwa tidak semua proses dapat dipercepat. Doa melatih kepedulian karena kita belajar mendoakan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Ketika seseorang terbiasa berdoa sebagai percakapan, ia mulai membawa nilai-nilai itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi lebih tenang saat menghadapi konflik. Ia menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia menjadi lebih lembut terhadap kelemahan orang lain. Ia menjadi lebih kuat menghadapi ketidakpastian. Bukan karena hidupnya bebas masalah, tetapi karena hatinya terus dibentuk. Pada akhirnya, inti doa bukanlah sekadar mendapatkan apa yang kita inginkan. Inti doa adalah membangun hubungan yang mengubah diri kita. Ketika kita memahami hal ini, kita tidak lagi menilai kualitas doa hanya dari apakah permintaan kita terkabul atau tidak. Kita mulai melihat doa sebagai perjalanan. Perjalanan mengenal Tuhan. Perjalanan mengenal diri sendiri. Perjalanan memahami kehidupan dengan lebih dalam. Perjalanan menemukan makna di tengah suka dan duka. Mungkin hari ini ada sesuatu yang sedang Anda harapkan. Mungkin ada masalah yang belum selesai. Mungkin ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Mungkin ada luka yang belum sembuh. Mungkin ada ketakutan yang masih tersimpan. Bawalah semuanya dalam doa. Bukan hanya sebagai daftar permintaan. Bawalah sebagai bahan percakapan. Ceritakan apa yang Anda rasakan. Ungkapkan apa yang Anda pikirkan. Akui apa yang Anda takutkan. Syukuri apa yang telah Anda terima. Dan berilah ruang bagi hati untuk mendengarkan. Karena doa bukan sekadar kata-kata yang naik ke langit. Doa adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan sumber pengharapan. Doa bukan hanya tentang meminta. Doa bukan hanya tentang menunggu jawaban. Doa bukan hanya tentang mencari jalan keluar. Doa adalah percakapan yang menguatkan, menenangkan, membimbing, dan mengubah. Ketika kita memahami itu, kita akan menyadari bahwa terkadang hadiah terbesar dari sebuah doa bukanlah apa yang kita terima setelah berdoa, melainkan siapa diri kita yang sedang dibentuk selama proses berdoa. Dan di sanalah letak keindahan yang sesungguhnya. Doa bukan permintaan. Doa adalah percakapan. Dan ketika doa menjadi percakapan, kita mulai menyadari sesuatu yang sering terlupakan. Ternyata yang paling membutuhkan perubahan bukan selalu keadaan di sekitar kita. Seringkali yang paling membutuhkan perubahan adalah cara kita melihat keadaan tersebut. Ada orang yang hidup dengan fasilitas sederhana tetapi memiliki hati yang damai. Ada pula orang yang memiliki banyak hal namun tetap merasa gelisah. Ada orang yang berada dalam keterbatasan tetapi tetap penuh harapan. Ada pula yang memiliki banyak peluang namun selalu merasa kekurangan. Perbedaan itu tidak selalu berasal dari apa yang mereka miliki. Perbedaan itu seringkali berasal dari cara mereka memandang hidup. Doa yang dilakukan secara mendalam perlahan mengubah sudut pandang kita. Kita mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu menunggu kondisi sempurna. Kita mulai memahami bahwa rasa syukur bukan hasil dari kelimpahan, melainkan cara memandang apa yang sudah ada. Kita mulai menyadari bahwa damai bukan berarti tidak ada masalah. Damai adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah masalah. Dunia mengajarkan kita untuk mengendalikan segala sesuatu. Namun hidup membuktikan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat semua orang. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu. Kita tidak bisa mengendalikan kapan sebuah kesempatan datang. Kita tidak bisa mengendalikan setiap hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Semakin dewasa seseorang,
Semakin ia memahami bahwa hidup dipenuhi oleh ketidakpastian. Dan ketidakpastian sering menjadi sumber kecemasan terbesar. Karena manusia menyukai kepastian. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ingin tahu apakah usaha kita berhasil. Kita ingin tahu apakah hubungan yang sedang dijalani akan bertahan. Kita ingin tahu apakah keputusan yang diambil hari ini adalah keputusan yang tepat. Sayangnya, banyak pertanyaan hidup yang tidak memiliki jawaban instan. Disinilah doa menjadi penting. Bukan karena doa membuat masa depan langsung terbuka di hadapan kita, tetapi karena doa memberi kekuatan untuk tetap melangkah meskipun masa depan belum terlihat jelas. Seorang pelaut tidak selalu bisa melihat seluruh perjalanan yang akan ditempuh. Saat malam datang dan kabut turun, pandangannya terbatas. Namun ia tetap berlayar. Bukan karena ia melihat seluruh jalur, melainkan karena ia memiliki arah. Begitu pula kehidupan. Kita tidak membutuhkan kemampuan melihat seluruh masa depan. Kita membutuhkan keyakinan untuk melangkah satu langkah berikutnya. Dan doa seringkali memberikan kekuatan untuk langkah kecil itu. Kadang kita terlalu fokus pada tujuan besar sehingga meremehkan langkah kecil. Padahal kehidupan dibangun oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sebuah buku selesai karena satu halaman ditulis setiap hari. Sebuah bangunan berdiri karena satu batu diletakkan di atas batu lainnya. Sebuah hubungan menjadi kuat karena perhatian kecil yang diberikan berulang kali. Sebuah karakter terbentuk karena keputusan-keputusan sederhana yang diambil setiap hari. Doa membantu kita menghargai proses. Kita hidup di era yang serba cepat. Semua orang ingin hasil instan. Kita ingin sukses lebih cepat. Kita ingin kaya lebih cepat. Kita ingin terkenal lebih cepat. Kita ingin semua masalah selesai lebih cepat. Namun alam mengajarkan hal yang berbeda. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Laut tidak terbentuk dalam sehari. Gunung tidak muncul dalam satu minggu. Semua yang kuat membutuhkan waktu. Begitu pula manusia. Kedewasaan membutuhkan waktu. Kebijaksanaan membutuhkan waktu. Kepercayaan membutuhkan waktu. Karakter membutuhkan waktu. Dan doa mengajarkan kita untuk menghormati waktu tersebut. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami setelah melewati proses panjang. Ada kekuatan yang hanya muncul setelah menghadapi banyak ujian. Ada kedalaman hati yang hanya lahir setelah melewati banyak pengalaman. Maka jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup sedang tidak adil hanya karena sesuatu belum terjadi sesuai harapan. Bisa jadi kita sedang berada dalam masa persiapan. Bisa jadi ada pelajaran yang sedang dibentuk. Bisa jadi ada kapasitas yang sedang diperbesar. Bayangkan jika seseorang diberikan semua yang diinginkannya tepat saat ia menginginkannya. Mungkin ia akan merasa senang. Namun belum tentu ia siap mengelolanya. Banyak orang bermimpi menjadi pemimpin. Namun tidak semua siap memikul tanggung jawab kepemimpinan. Banyak orang ingin berhasil. Namun tidak semua siap menghadapi tekanan yang datang bersama keberhasilan. Banyak orang ingin dikenal. Namun tidak semua siap menerima kritik yang muncul ketika dikenal. Kadang-kadang yang kita sebut penundaan sebenarnya adalah masa persiapan. Kadang-kadang yang kita sebut hambatan sebenarnya adalah latihan. Kadang-kadang yang kita sebut kegagalan sebenarnya adalah pelajaran. Dan doa membantu kita melihat kemungkinan itu. Salah satu hal paling indah dari doa adalah kemampuannya menjaga harapan. Harapan adalah bahan bakar jiwa manusia. Ketika harapan hilang, semangat mulai padam. Ketika harapan hilang, usaha mulai berhenti. Ketika harapan hilang, masa depan terasa gelap. Namun selama harapan masih ada, manusia mampu bertahan jauh lebih lama daripada yang ia kira. Lihatlah orang-orang yang berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Bukan karena mereka selalu lebih kuat. Bukan karena mereka tidak pernah menangis. Bukan karena mereka tidak pernah takut. Mereka bertahan karena mereka tidak kehilangan harapan. Harapan membuat mereka bangkit setelah jatuh. Harapan membuat mereka mencoba lagi setelah gagal. Harapan membuat mereka berjalan meski perlahan. Dan doa menjaga nyala harapan itu tetap hidup.
bahkan ketika keadaan belum berubah, bahkan ketika jawaban belum datang, bahkan ketika jalan keluar belum terlihat. Karena doa mengingatkan bahwa cerita kita belum selesai. Halaman yang sedang kita baca hari ini bukan keseluruhan buku kehidupan. Bab yang sedang kita jalani saat ini bukan akhir dari perjalanan. Masih ada halaman berikutnya. Masih ada peluang berikutnya. Masih ada pelajaran berikutnya. Masih ada pertumbuhan berikutnya. Terkadang manusia terlalu cepat menyerah karena mengira kesulitan yang sedang dihadapi adalah akhir dari segalanya. Padahal bisa jadi itu hanya satu bab yang berat dalam cerita yang jauh lebih besar. Bayangkan seseorang berhenti menonton film pada pertengahan cerita karena tokoh utamanya sedang mengalami kegagalan. Ia akan mengira cerita itu berakhir buruk. Padahal akhir ceritanya belum tiba. Begitu pula kehidupan. Seringkali kita menilai hidup terlalu cepat. Kita menyimpulkan terlalu dini. Kita menganggap semua pintu tertutup hanya karena satu pintu tidak terbuka. Kita menganggap semua harapan hilang hanya karena satu rencana gagal. Padahal hidup memiliki banyak kemungkinan yang belum terlihat. Doa membantu kita tetap percaya pada kemungkinan-kemungkinan itu. Bukan dengan cara mengabaikan kenyataan. Bukan dengan cara berpura-pura semuanya baik-baik saja, melainkan dengan cara mengingat bahwa selalu ada makna yang lebih besar daripada yang mampu kita lihat saat ini. Saat seseorang terus membangun kebiasaan berdoa, ia akan menemukan bahwa dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi mudah panik. Ia tidak lagi mudah putus asa. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada pujian manusia. Ia tidak lagi terlalu hancur oleh kritik manusia. Karena pusat hidupnya perlahan bergeser. Ia tidak lagi menggantungkan seluruh ketenangannya pada keadaan luar. Ia mulai menemukan sumber ketenangan dari dalam. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sebab keadaan luar selalu berubah. Hari ini berhasil. Besok bisa gagal. Hari ini dipuji. Besok bisa dikritik. Hari ini sehat. Besok bisa sakit. Hari ini untung. Besok bisa rugi. Jika ketenangan hanya bergantung pada keadaan luar, maka hidup akan terus naik turun tanpa kendali. Namun ketika ketenangan bertumbuh dari hubungan yang dalam melalui doa, seseorang memiliki jangkar yang membuatnya tetap teguh meski ombak kehidupan datang silih berganti. Pada akhirnya, doa bukanlah jalan untuk melarikan diri dari kehidupan. Doa justru mempersiapkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana. Doa tidak membuat kita berhenti berusaha. Doa membuat usaha kita memiliki arah. Doa tidak menggantikan tindakan. Doa memperkuat tindakan. Doa tidak menghapus tanggung jawab. Doa membantu kita menjalankan tanggung jawab dengan hati yang lebih tenang. Karena itu, jangan jadikan doa hanya sebagai tempat meminta. Jadikan doa sebagai tempat bertumbuh. Jadikan doa sebagai tempat belajar. Jadikan doa sebagai tempat kembali ketika dunia terasa terlalu berat. Jadikan doa sebagai percakapan yang terus hidup setiap hari. Sebab hubungan yang paling kuat bukan dibangun oleh pertemuan sesekali. Hubungan yang paling kuat dibangun oleh percakapan yang terus dipelihara. Dan mungkin, tanpa kita sadari, setiap doa yang tulus sedang membentuk pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih penuh kasih daripada diri kita yang kemarin. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin layak kita bawa pulang. Kapan terakhir kali kita berdoa tanpa tergesa-gesa? Bukan karena ada masalah besar. Bukan karena sedang terdesak. Bukan karena sedang membutuhkan sesuatu. Tetapi karena kita benar-benar ingin berbicara. Kapan terakhir kali kita datang kepada Tuhan hanya untuk mengucapkan terima kasih? Kapan terakhir kali kita menceritakan kegembiraan kita? Kapan terakhir kali kita mengakui ketakutan kita dengan jujur? Kapan terakhir kali kita memberi ruang untuk mendengarkan dalam keheningan? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar jawaban hingga lupa menikmati percakapan. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada hasil hingga lupa membangun hubungan. Mungkin selama ini kita datang hanya ketika hidup terasa berat, lalu pergi ketika keadaan membaik.
Padahal hubungan yang sejati tidak dibangun pada saat-saat darurat saja. Hubungan yang sejati dibangun setiap hari, melalui kebiasaan kecil, melalui kehadiran yang konsisten, melalui percakapan yang terus dipelihara. Dan itulah yang membuat doa begitu berharga. Doa bukan sekadar ritual. Doa bukan sekadar kewajiban. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan berulang-ulang. Doa adalah tempat di mana hati menemukan rumahnya. Tempat di mana kegelisahan menemukan ketenangan. Tempat di mana luka menemukan penghiburan. Tempat di mana harapan kembali dinyalakan. Tempat di mana manusia yang terbatas bertemu dengan kasih yang tidak terbatas. Karena itu, mulai hari ini, cobalah melihat doa dengan cara yang berbeda. Jangan hanya datang membawa daftar permintaan. Datanglah membawa seluruh dirimu. Bawalah sukacitamu. Bawalah kegagalanmu. Bawalah rasa syukurmu. Bawalah pertanyaanmu. Bawalah air matamu. Bawalah harapanmu. Bawalah semuanya. Karena tidak ada bagian dari hidupmu yang terlalu kecil untuk dibicarakan. Dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk didengarkan. Saat dunia mungkin tidak selalu memahami apa yang sedang kamu rasakan, selalu ada tempat untuk berbicara dengan jujur. Saat orang lain mungkin tidak selalu memiliki waktu untuk mendengar, selalu ada ruang untuk mencurahkan isi hati. Saat keadaan belum berubah dan jalan keluar belum terlihat, percakapan itu tetap memiliki makna. Sebab terkadang kekuatan terbesar bukan datang dari jawaban yang langsung kita terima. Kekuatan terbesar datang dari keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Maka teruslah berdoa. Bukan hanya ketika hidup sedang sulit, tetapi juga ketika hidup sedang baik. Bukan hanya ketika membutuhkan pertolongan, tetapi juga ketika ingin bersyukur. Bukan hanya ketika mencari jalan keluar, tetapi juga ketika ingin menjaga kedekatan. Biarkan doa menjadi napas bagi jiwamu. Biarkan doa menjadi ruang perjumpaan yang selalu kamu rindukan. Biarkan doa menjadi percakapan yang tidak pernah putus oleh keadaan apapun. Dan ketika suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, mungkin kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang mengubah hidupmu bukan hanya jawaban atas doa-doamu, melainkan percakapan-percakapan panjang yang membentuk hatimu selama perjalanan itu. Karena pada akhirnya, doa bukan sekadar tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa adalah tentang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih damai, dan lebih dekat dengan Tuhan setiap harinya. Doa bukan permintaan. Doa adalah percakapan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan simpan hanya untuk dirimu sendiri. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang lelah, sedang menunggu jawaban, atau sedang kehilangan harapan. Tuliskan di kolom komentar. Mulai hari ini, aku akan menjadikan doa sebagai percakapan. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten motivasi, refleksi kehidupan, dan penguatan iman yang membangun hati serta pikiran, dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap doa yang kamu panjatkan bukan hanya mengubah keadaan di sekitarmu, tetapi juga mengubah hatimu menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih penuh pengharapan. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tuhan memberkati.